Hai friends, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Adrian. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang pengalaman saya menggunakan sebuah handphone mid-range yang tentunya kalian sudah kenal di atas meja saya, yaitu Poco X3 NFC. Sebelum kita membahas lebih jauh untuk Poco X3 NFC, ada baiknya kalian menonton dulu proses unboxingnya, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi apa saja yang kalian dapatkan ketika membeli si Poco X3 NFC ini. Nah, sekarang kita akan bahas secara quick look tentang smartphone Poco X3 NFC ini. Kita mulai dulu dari segi screen-nya. Untuk screen-nya Poco X3 NFC ini, dia telah dibekali dengan layar 6,67 inch, telah dibekali juga dengan refresh rate yang 120 Hz, dengan touch sampling-nya 240 Hz, serta dia telah support dengan HDR10. Bicara soal bodinya si Poco X3 NFC, ini bodinya sudah memiliki frame aluminium, dengan back glass-nya ini adalah Gorilla Glass 5, serta di belakang ini adalah polycarbonate dengan finishing yang glossy. Jadi kalau kalian lihat, dia cukup bagus ya tampilannya untuk finishing cutting-nya ini. Pada bagian internalnya, smartphone ini telah didukung dengan pengisian baterai yang cukup cepat, yaitu 5160 mAh dengan fast charging tentunya. Nah, pada saat pembeliannya kalian juga mendapatkan quick charging yang 33 watt. Itu sih sudah awesome paket. Nah, sekarang kita bicara soal prosesornya Poco X3 NFC. Untuk kebutuhan prosesornya di Poco X3 NFC ini, dia telah dibekali dengan Snapdragon 732P yang berarti adalah seri mid-range untuk kelas prosesornya gaming. Smartphone ini juga dibekali dengan internalnya yang saya pegang adalah 6/64 dan ada juga satu lagi variannya yaitu 8/128. Berbicara untuk operating sistemnya, dia ini berbasis Android dengan Android 10 dan menggunakan versi MIUI-nya yang sudah 12. Ini adalah versi terbarunya ya guys ya. Untuk kebutuhan audionya, Poco S3 ini telah dilengkapi dengan dua buah speaker yang terletak pada sudut atas dan sudut bawah. Jadi untuk kebutuhan audionya cukup bagus dengan suaranya yang lantang banget guys. Sekarang untuk segi kameranya, si Poco X3 ini telah memiliki 5 kamera. Yang pertama adalah kamera depan dan yang empatnya ada di kamera belakangnya. Untuk kamera depannya, Poco S3 NFC ini menggunakan kamera 20 megapiksel dengan aperture 2.2. Untuk kamera belakangnya, kamera utamanya 64 megapiksel dengan aperture 1.9. Kamera ultrawide-nya 13 megapiksel dengan aperture 2.2. Dengan kamera makronya 2 megapiksel dan depth sensornya 2 megapiksel. Selain quick look untuk spesifikasi yang telah saya sebutkan tadi untuk Poco X3 NFC ini, ada beberapa fitur andalan lain yang membuat saya terkesan dengan si Poco X3 NFC ini, yaitu adalah fitur ratingnya IP53 yang berarti sertifikasi tahan debu dan juga tahan cipratan air. Selain IP53, Poco X3 NFC ini juga dibekali dengan headphone jack, jadi kita masih bersyukur kita masih bisa menggunakan headphone yang kita bisa colokkan langsung ke smartphone ini. Nah, selain itu, smartphone ini juga dibekali dengan slot expansion storage, jadi kalau kalian merasa kurang dengan variannya yang saya punya itu 64 GB, kalian bisa menambah memory card lagi di dalamnya, sehingga kebutuhan memori pun menjadi lebih lega. Dengan beberapa hal yang saya sebutkan tadi untuk Poco S3 NFC ini adalah smartphone yang benar-benar dipilih poin-poin penting dari hal-hal yang diinginkan oleh kebanyakan kita guys, yaitu contohnya adalah layar 120 Hz dengan baterai yang cukup besar 5160H dan juga dia dilengkapi dengan Snapdragon yang cukup bagus untuk gaming yaitu 732G serta touch rate samplingnya mencapai dengan 240 Hz. Nah, audionya juga bagus guys, ini adalah audio yang speakernya stereo, jadi dapat di dua sisi. Dengan harga yang ditawarkan adalah cuma di angka 3,1 jutaan. Jadi menurut saya nggak heran kalau si Poco X3 NFC ini disebut sebagai the real mid-range killer. Namun tentu saja the real mid-range killer harus kita cek ke dalam penggunaan harian. Nah, saya telah menggunakan smartphone ini dalam waktu sekitar 2 minggu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangannya, mungkin kalian bisa bantu dulu untuk subscribe channel ini karena kita akan bahas tentang seputar produk tech gadget dan lifestyle lainnya. Nah, pada video ini kita akan langsung melanjutkan tentang si Poco X3 NFC ini. Kelebihan yang pertama tentu saja yang terlihat di depan mata kita, yaitu adalah layarnya yang terang guys. Nah, layarnya ini memiliki desain yang flat. Kalau desain flat itu berarti desainnya itu lebih enak untuk digenggam dan lebih enak untuk bermain game. Selain itu untuk viewingnya juga lebih bagus guys. Nah, layar yang flat seperti ini saya suka banget. Dengan dia punya tingkat kecerahannya mencapai 460 nits. Dengan interaksi warna yang sedikit mengarah ke warm. Jadi, mata kalian tidak akan cepat lelah jika kalian untuk menonton YouTube.
Kelebihan yang kedua adalah dari segi baterai. Nah, untuk smartphone kelas mid-range, baterai itu adalah hal yang utama karena kita mengharapkan smartphone ini bisa bertahan seharian penuh. Untuk baterainya dia dibekali dengan 5160 mAh guys. Ini berarti di atas 5000 dan good news. Dan juga dia juga dibekali dengan fast charging 33 watt. Nah, itu akan membuat kalian cepat untuk pengisiannya. Untuk penggunaan pribadi, saya mencoba untuk ngecas selama 1 jam dan saya mendapatkan hasil 70%. Itu sih sudah lebih dari cukup sih menurut saya untuk smartphone mid-range. Kelebihan yang ketiga yaitu chipset Snapdragon 732G. Nah, ini tentu saja adalah good news buat kita para mobile gamers karena smartphone ini telah dibekali dengan chipset mid-range yang cukup bagus. Dan juga dia telah dibekali dengan dual cooling system yang menggunakan heat pipe dan juga multi layer graphite yang memberikan performa penurunan panas yang cukup bagus di smartphone ini. Kalau kita lihat penurunan panasnya itu bisa mencapai sampai dengan 6 derajat Celcius sehingga menyebabkan smartphone ini aman untuk bermain game lebih dari 2-3 jam sekalian. Kelebihan yang berikutnya adalah dari segi audionya. Nah, smartphone Poco X3 NFC ini telah dibekali dengan 2 buah speaker yang terletak di atas dan di bawah. Itu menghasilkan performa audio yang cukup besar suaranya dan cukup bagus. Selain itu, juga kalian masih mendapatkan jack 3,5mm. Ini sih selalu saya butuhkan untuk smartphone karena saya lebih suka menggunakan earphone atau headset ya guys, untuk mendengarkan lagu atau menonton film. Sekarang kita akan coba melakukan pengetesan touch response dari Poco X3 NFC ini. Nah, ini adalah aplikasi Drumset dan sekarang kita akan coba tekan ya. Sangat cepat sekali guys responnya. Ya, kalau untuk touch response saya bilang sih ini sangat responsif sekali ya untuk si Poco X3 NFC. Berikutnya kita akan coba melakukan pengetesan game lain. Nah, game ini adalah game yang mungkin sering kalian mainkan juga, yaitu Mobile Legends. Your strategies are pitiful. You have slain an enemy. Oke, ini kita telah main guys. Kita coba tembak dulu guys. Responnya cepat ya. Kita coba begini, kita coba begini. Oke, masih cepat sih. Ya, responnya cepat guys. Untuk mainkan game Call of Duty Mobile tidak masalah dengan ini. Game ketiga yang kita tes adalah game racing guys. Ini untuk game Asphalt 9. Oke guys, ini kita telah masuk ke menu game Genshin Impact ya. Kalau kalian lihat ini screennya nggak patah-patah, masih mulus banget dimainkan di sini. Dan responsifnya juga cukup baik. Oke, nice. Untuk aspek kamera yang ditawarkan oleh smartphone Poco X3 Indonesia ini hasilnya cukup memuaskan. Nah, berikutnya adalah beberapa hasil foto yang saya tangkap menggunakan Poco X3 NFC.
Seperti yang kalian lihat, hasil foto Poco X3 NFC ini cukup memberikan hasil yang baik dan memuaskan buat saya, dan warnanya juga cukup bagus, sehingga bisa kalian gunakan untuk posting di media sosial. Untuk foto di malam hari, Poco X3 NFC ini juga telah dibekali dengan night mode, sehingga buat kalian yang suka untuk fotografi malam hari, tentunya hal ini sangat membantu. Namun perlu diingat, untuk fotografi night mode hanya berlaku untuk kameranya yang utama. Kamera ultrawide-nya belum bisa melakukan night mode. Beralih sekarang ke bagian perekaman videonya. Nah, yang surprisingly kita sudah mendapatkan electronic image stabilization pada kamera belakangnya guys, kamera utama dan kamera ultrawide. Hasilnya seperti ini. Ini perekaman untuk kamera belakangnya Poco X3 NFC dengan 1080p 30 fps. Untuk perekaman kamera belakang itu maksimal sampai dengan 4K ya guys ya. Jadi ini support untuk 4K. Tapi biasanya stabilisasinya akan sangat baik kalau di 1080p 30 fps. Ini lokasinya sambil saya jalan aja ya guys ya. Apakah perekamannya cukup stabil? Ini menggunakan handheld mode. Dan apakah suara yang dihasilkan oleh Poco X3 NFC ini cukup baik? Oke, bisa sampai 6 kali perekaman guys. 6 kali zoom ya. Kita balikin lagi posisi semula. Iya, bisa seperti ini untuk perekamannya ya. Nah, ini video untuk perekaman di bagian depannya, kamera selfie-nya si Poco X3 NFC. Nah, ini kameranya saya rekam dengan 1080p 30 fps. Seperti ini hasil rekamannya. Jadi kameranya cukup terang ya bagi saya ya. Untuk langitnya lumayan kelihatan cukup bagus. Dan perekaman audionya seperti ini guys. Ini handheld mode dan saya jalan kaki saja. Apakah kameranya bergetar atau shaking untuk perekaman video depannya? Ya, begitulah hasil perekaman untuk kameranya si Poco X3 NFC ini. Bagi kalian yang suka ngevlog, mungkin kamera depannya si Poco X3 NFC tidak bisa dijadikan sebagai kamera utama kalian untuk ngevlog. Mungkin kalian harus ngebalikin ini ponsel seperti ini untuk merekam ke bagian belakang, karena kamera yang belakang sudah dibekali dengan electronic image stabilization. Setelah kita membahas kelebihan Poco X3 NFC ini beserta dengan kualitas foto dan videonya, sekarang kita akan masuk ke bagian apa yang membuat saya kurang menyenangi si Poco X3 NFC ini. Kekurangannya Poco X3 NFC ini yang pertama bagi saya adalah di bagian desain kameranya. Kalau kalian lihat desain kameranya si Poco X3 NFC ini, itu desainnya menonjol keluar dan terkesan sangat besar sekali bump outnya itu. Mau nggak mau saya harus menggunakan casing untuk melindungi supaya smartphone ini pas diletakkan di atas meja tidak mengalami gesekan dan menyebabkan adanya scratch pada bagian kameranya. Setelah saya menggunakan casing untuk melindungi kamera belakangnya, maka bodi smartphone ini pun akan menjadi sangat besar. Jadi ketika kalian menggenggamnya seperti ini, itu sangat ergonomis. Namun ketika kalian menggunakan casing untuk melindunginya seperti yang kita dapatkan pada paket pembeliannya, nah itu menjadi sangat besar sekali desainnya dan menjadi lebih bulky. Hal berikutnya yang kurang saya sukai dari smartphone Poco ini adalah tulisan Poco-nya itu sendiri, yaitu yang terkesan cukup besar. Walaupun tidak ada tulisan Poco ini, tapi dengan desain kamera yang seperti ini, yang belum ada smartphone lain miliki, ini sudah pastilah handphone dengan signature-nya si Poco. Hal lainnya yang membuat saya kurang menyenangi Poco X3 NFC ini adalah dari vibrasi yang dihasilkan oleh motor yang ada di dalam Poco X3 NFC. Ketika kalian menyetel audio untuk mendengarkan lagu di smartphone ini tanpa menggunakan earphone, nah kita akan berusaha untuk memaksimalkan volumenya yang dihasilkan oleh si Poco X3 NFC. Namun, efek lainnya adalah vibrasi yang dihasilkan oleh Poco ini terasa signifikan dan ketika dipegang, itu berasa getarannya guys. Nah, getaran yang ini membuat saya kurang nyaman menggunakan Poco X3 NFC untuk saya pegang secara handheld, mendengarkan lagu secara agak lama. Dan akhirnya saya harus meletakkan Poco ini di suatu tempat supaya saya tidak merasakan vibrasi tersebut. Itu saja beberapa kekurangan yang saya temui ketika saya menggunakan smartphone Poco X3 NFC. Nah, kekurangannya itu boleh dibilang kepada penyesuaian saja dan tidak terlalu signifikan sekali untuk masalah kekurangan tersebut. Desain kameranya seperti ini karena saya tidak selalu melihatnya, dan juga untuk desain Poco ketika kalian sudah menggunakan casing juga kalian tidak perlu cemas lagi karena akan tertutup sempurna bump out ini. Nah, untuk masalah getaran ya kita tidak harus menggunakan smartphone ini sampai dengan max volume supaya getarannya itu bisa terminimalkan dan hasilnya juga menjadi lebih nyaman. Dengan kekurangannya yang menurut saya sangat minim tersebut, tapi dengan kelebihan yang ditawarkan oleh Poco X3 NFC ini seperti layarnya sudah 120Hz dengan kecerahan layar yang bagus, tone warnanya juga tone warna yang warm, hasil fotonya bagus, videonya juga sudah ada electronic image stabilization, chipsetnya gaming serta dibekali dengan liquid
cooling yang cukup bagus banget di smartphone Poco X3 NFC. Harga 3,1 juta rupiah tidak terbantahkan menurut saya. Itu adalah harga yang sangat value for money untuk smartphone mid-range yang bisa kita andalkan penggunaannya untuk seharian penuh. Plus kalian juga kalau misalnya kekurangan baterai, kalian tinggal menggunakan charge-nya sudah 33 watt, dan itu penggunaan saya pun 1 jam bisa mengisi sampai 70%. Kalaupun kurang internalnya, yaitu yang 64 GB ini, kalian bisa expand di storage-nya karena ini support untuk micro SD, mungkin sekitar 128 GB itu sudah lebih dari cukup. Nah, untuk masalah 6 GB setelah penggunaan harian, tidak terasa kurang sih. Malah menurut saya sih sudah mumpuni banget untuk menjalankan untuk performa harian, sehingga saya tidak kepikiran untuk membeli yang 8/128. Sekian review untuk kelebihan dan kekurangan produk Poco X3 NFC ini untuk pemakaian saya selama 2 minggu. Hopefully teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa dibantu untuk subscribe channel ini karena kedepannya kita akan membahas tentang produk tech, gadget, dan lifestyle lainnya. Hopefully guys, you stay fit, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.